Saat ini ajang Piala AFF U23 tengah berlangsung di Indonesia. Sudah ada beberapa pertandingan yang dimainkan, termasuk pertandingan yang dijalani oleh tim Garuda, di mana skuad asuhan Gerard Vandenberg berhasil menang besar atas Brunei. Terbaru pertandingan juga dimainkan di grup lain, yakni grup B dan grup C. Pertandingan yang dianggap sangat seru karena semua tim tak mau kalah. Selain pertandingan, yang menarik di ajang Piala AFF tahun ini adalah momen di luar lapangan yang ditunjukkan oleh para tim peserta. Di antaranya adalah Laos. Entah mengapa mereka selalu excited saat mengikuti turnamen di Indonesia. Selain Laos, ada juga Vietnam yang ikut-ikutan menirukan apa yang viral di dunia saat ini. Dan untuk itu inilah deretan momen menarik yang menunjukkan jika Piala AFF di Indonesia membuat semua tim betah saat menjalaninya. Kemarin ada dua pertandingan yang dimainkan di ajang Piala AFF, masing-masing terjadi di grup B dan grup C. Untuk grup B mempertemukan antara Kamboja melawan Laos, sementara grup C mempertemukan Myanmar melawan Timor Leste. Untuk pertandingan antara Laos melawan Kamboja berakhir dengan skor 1-1, hasil yang membuat keduanya masih berpeluang untuk lolos ke babak semifinal. Hasil itu juga menguntungkan Vietnam yang sampai saat ini belum bermain. Vietnam sendiri masih akan bermain pada tanggal 19 Juli mendatang dan lawannya adalah Laos. Berhubung mereka belum bermain, maka Vietnam diprediksi yang bakal memenangkan pertandingan tersebut. Pertandingan lebih seru terjadi di grup C yang mempertemukan antara Myanmar melawan Timor Leste. Dalam laga tersebut, kedua tim tak mau kalah dan saling membalas gol, hingga akhirnya laga berkesudahan dengan skor 4-4. Lagi-lagi hasil itu sangat menguntungkan bagi tim lain, yakni Thailand. Sebagai tim unggulan mereka belum bermain dan jadwal dari skuad Gajah Perang itu masih beberapa hari lagi. Di sisi lain soal turnamen Piala AFF U23, hal ini mendapatkan komentar dari Kim Sang-sik. Pelatih asal Korea itu bertekad mengawinkan gelar Piala AFF Senior dengan Piala AFF U23. Kami ingin trofi di tim senior dan kami sedang mengincar trofi di U23. Tapi tentunya semua tergantung dengan kualitas kami. Kami perlu waspada terhadap semua lawan dan bersiap-siap. Benar ada sedikit tekanan di turnamen ini, tapi kami bersama para pemain akan berjuang dan berlatih demi hasil baik dalam turnamen ini, kata Kim Sang-sik dikutip dari CNN. Vietnam terus berlatih dan sambil santai mengikuti tren. Demi bisa meraih gelar juara, saat ini Vietnam sudah sampai di Indonesia. Sesampainya di Indonesia, mereka langsung menjalani latihan intensif di lapangan latihan yang sudah disiapkan oleh PSSI. Sejauh ini latihan yang dijalani oleh Vietnam dapat dikatakan lancar tanpa ada keluhan sama sekali. Itu berarti Indonesia telah mampu menjamu tamunya semaksimal mungkin. Hal yang sudah biasa ditunjukkan oleh Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Menyinggung komentar dari Kim Sang-sik, dirinya sempat mengatakan jika para pemainnya mendapatkan tekanan. Namun tekanan itu ternyata ditanggapi mereka dengan santai dan melakukan tren yang saat ini tengah viral. Tren yang dimaksud adalah goyang pacu jalur. Kebetulan tren tersebut adalah tren yang berasal dari Indonesia dan kini sudah terkenal sampai level dunia. Tren itulah yang coba ditirukan oleh salah satu pemain Vietnam ketika sudah berada di Indonesia. Laos nikmati kuliner di Indonesia.
Dari 9 tim yang bertamu ke Indonesia, Laos menjadi tim yang paling bersemangat. Alasannya adalah karena banyak pemain hingga staf mereka seperti menjalani liburan dan mencoba hal-hal baru di Indonesia. Salah satunya yang ditunjukkan oleh staf Laos yang satu ini, di mana dirinya benar-benar menikmati suasana yang ada di Jakarta. Suasana yang pastinya sangat berbeda dibandingkan dengan yang ada di negara Laos. Selain itu, momen lain juga ditunjukkan oleh para pemain. Ketika berada di hotel, mereka mencoba kuliner khas Indonesia, yakni sate. Saat mencoba sate, pemain itu terlihat suka meski tampak kepedasan. Mungkin beberapa hari lagi mereka akan kembali mencoba kuliner lain khas Indonesia, entah itu nasi goreng, rendang, maupun seblak. Di momen ini, keakraban ditunjukkan oleh pemain Laos dan Vietnam. Para pemain mereka tampak mengobrol bersama, seolah-olah tidak ada rivalitas antara mereka. Padahal saat ini Laos dan Vietnam berada dalam satu grup yang sama, sehingga keduanya akan bertemu. Momen yang sekaligus makin membuktikan jika rivalitas itu cuma ada di lapangan, dan ketika berada di luar lapangan, semuanya kembali menjadi teman. Fakta menarik di balik penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah. Dengan melihat tim peserta selama berada di Indonesia, mereka tampak betah-betah aja dan bisa menikmatinya. Namun perlu kalian tahu, jika sejatinya Indonesia adalah tuan rumah pengganti, karena sebelumnya tuan rumahnya adalah Thailand. Namun entah karena alasan apa, tiba-tiba Federasi Sepak Bola ASEAN mencabut status hak tuan rumah Thailand dan kemudian diberikan kepada Indonesia. Banyak yang memprediksi jika pencabutan itu karena Thailand sudah ditunjuk menjadi tuan rumah SEA Games pada akhir tahun nanti. Tak hanya pergantian tuan rumah, jadwal Piala AFF U23 juga berubah, yang awalnya Agustus berubah menjadi di bulan Juli. Soal ini alasannya adalah untuk menghindari jadwal yang pepet dengan turnamen lain. Jadwal yang dimaksud adalah babak kualifikasi Piala Asia U23, yang mana babak tersebut rencananya akan dimulai pada bulan September mendatang. Lebih lanjut, sebentar lagi, timnas Indonesia akan kembali bermain. Lawan yang akan dihadapi adalah Filipina, lawan yang sebelumnya mampu mengalahkan Malaysia dengan skor 2-0. Untuk itu, Gerard Vandenberg mengatakan, jika saat ini dirinya akan mempersiapkan timnya agar bisa meraih hasil terbaik ketika melawan Filipina sekaligus Malaysia di pertandingan sisa grup A. Jadi kami patut mempersiapkan diri untuk laga melawan Filipina dan Malaysia. Laga demi laga untuk mendapatkan poin dan menang. Namun itu tak mudah, tapi kita akan mencobanya, kata Gerard Vandenberg pada media. Jadi itulah beberapa momen dan cerita menarik yang terjadi di ajang Piala AFF U23 yang saat ini diselenggarakan di Indonesia.